Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum turhamun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita sering mendengar kata sukses ataupun kaya. Kita boleh jadi sangat tertarik dengan kalimat yang ada di dalamnya. Terdapat kedua kata itu. Ketertarikan kita pun semakin menggebu-gebu karena setiap kali kita selalu disuguhi bacaan ataupun obrolan tentang orang-orang yang sukses dan mereka bergelimangan harta dan popularitas. Selanjutnya kita pun akan diajak seperti apa yang mereka lakukan. Lalu kita pun terengah-engah mengejar kesuksesan ataupun popularitas tersebut. Salah satu penyebab kita ingin sukses dan kaya adalah karena kita tidak mau diremehkan tetangga, teman atau saudara. Hidupnya terasa malu saat bertemu kawan-kawan lama karena dirinya hanya seorang pegawai rendahan. Ia bersembunyi memarkir kendaraan motor bututnya di kejauhan karena kawan-kawannya memakai mobil mewah. Jamaah Jumat rahimakumullah, pernahkah kita bertanya pada hati kita tentang apa sebetulnya kesuksesan dan kegagalan itu? Sudahkah kita mencari tahu tentang makna keduanya dengan mempelajari Al-Quran? Dan sudahkah kita berdoa agar hidup ini dibimbing dan diarahkan padanya? Ataukah kita mengartikan kesuksesan itu hidup dari omongan tetangga atau teman kita, sehingga kita perlu untuk mempertontonkannya? Disinilah kita sering salah. Setiap orang yang berpenyakit hati melihat saudara, tetangga, kawan, sahabat yang Allah Ta'ala berikan nikmat berupa kekayaan, perasaan hatinya selalu tertekan, iri, bahkan dengki akan nikmat yang diberikan kepada saudaranya. Setiap mendengar ada teman yang sukses, saudara yang sukses akan karirnya, badan terasa menggigil. Perasaan kian tak menentu ketika jabatan yang dipangku dulunya nyaman kini sudah diduduki oleh orang lain. Dirinya pun dipindah tugaskan ke daerah pelosok desa yang jauh terpencil, sunyi, berpisah dari keluarga.
Hidupnya kini menjadi hampa dan kehilangan makna ketika sukses berupaya kekayaan dunia atau popularitas luput dari pelukannya. Sukses yang dimaknai berupa materi kekayaan ataupun popularitas biasanya timbul sifat pemaksaan diri terhadap hawa nafsu. Khatib ulangi. Sukses yang dimaknai berupa materi kekayaan ataupun popularitas biasanya timbul sifat pemaksaan diri terhadap hawa nafsu manusia. Misalnya ingin cepat membeli rumah ataupun kendaraan yang mewah dengan jalan-jalan maksiat, sehingga tidak tahan lagi mencari suntikan dana dengan cara melegalkan jual beli jabatan agar mendapatkan posisi yang empuk atau mendapatkan ladang yang basah demi keuntungan pulus yang diraih. Akhirnya yang dirasakan setiap hari adalah ketika bangun dari tidur, ketika mata terbuka, yang dipikirkan adalah kekayaan, uang, jabatan ataupun popularitas, semata-mata dengan tujuan berbangga-bangga pamer untuk mengakui hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih banyak. Perilaku-perilaku seperti ini menunjukkan kezaliman. Inilah perilaku seorang yang menjolimi dirinya sendiri, memperturutkan hawa nafsu sebagaimana diungkapkan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi yang sering kita baca di setiap hari Jumat, yaitu salah satu surah Al-Kahfi ayat ke-34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kana lahu samar faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Dan dia mempunyai kekayaan besar, maka ia berkata kepada kawannya yang mukmin ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih kuat. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-34. Hawa nafsu berlomba-lomba mengumpulkan gemerlap dunia hanya akan membuat silau, membutakan mata hati, menjadikan sombong dan penyakit stres. Dengan mengejar kemewahan dunia, memperturutkan hawa nafsu, kita lupa bahwa hidup ini sementara, sekedar singgah untuk kemudian pergi menuju kampung akhirat. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Maksudnya adalah bermegah-megahan dalam soal banyak harta, anak, pengikut, kemuliaan dan seumpamanya telah melalaikan kamu dari ketaatan sampai kamu ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Quran surah At-Takatsur ayat 1 sampai dengan 3. Jamaah Jumat rahimakumullah, masa depan kita adalah akhirat. Di sanalah kesuksesan hidup yang abadi. Tidak akan rugi orang yang hidupnya bersabar dan bersyukur, tentunya dengan iman dan amal soleh. Sadar, tidak sadar, kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak atas segala yang diperbuat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran surat Al-Jaljalah ayat 7 dan 8. Sesungguhnya orang sukses itu ialah jika setiap hari bertambah keimanan dan ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hasr, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Jamaah Jumat rahimakumullah, setiap insan, siapakah dia, kaya atau miskin, laki atau perempuan, tua atau muda, pejabat atau rakyat jelata, pasti akan rugi, kecuali yang beriman kepada Allah atau bertambah iman, amal dan kesolehannya setiap hari, serta bertambah kemampuannya untuk menerima, menyampaikan nasihat dalam kebenaran serta kesabaran. Pertanyaan, kalau begitu bolehkah kita menginginkan dunia? Jawabannya tentu boleh, dengan syarat kita menginginkan dunia karena kita ingin dekat dengan Allah. Kita ingin punya uang yang banyak, bukan berarti kita bisa membeli segalanya, tetapi dengan banyaknya uang sehingga digunakan untuk sedekah, membantu orang miskin, pembangunan sekolah, masjid, serta pembelian tanah wakaf. Ataupun sekarang ini yang dilakukan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Pasir melalui Majelis Pelayanan Sosial, melakukan pembangunan panti asuhan di areal Masjid Syuhada ini. Maka mari kita bersedekah dengan harta kita. Diharapkan jamaah bisa berpartisipasi dalam pembangunan ini. Kelak apa yang kita berikan dengan niat ikhlas kepada Allah akan menjadi saksi pemberat amal-amal kebaikan kita di akhirat kelak. Seseorang yang memiliki jabatan kedudukan bisa membantu orang lain, mempermudah urusan orang lain, bukan sebaliknya membuat susah orang lain. Dengan demikian, orang yang sukses adalah orang beriman yang beramal soleh dan saling menasehati dalam kebenaran serta kesabaran. Sebaliknya, orang yang gagal adalah setiap dirinya luput, tidak mendekat taat kepada Allah, beramal soleh kepada Allah, bahkan tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berdoa agar tidak termasuk ke dalam kelompok manusia yang hidupnya gagal, yaitu orang yang di akhirat nanti dihadapkan ke neraka atas perbuatan mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, wa yawma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar azhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbirun fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsuqun. Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan, karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. قيم الصلاة.